Iya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kita berjumpa pagi hari ini. Ya, semua karena anugerah Tuhan, kita masih ada semua karena perkenanan Tuhan. Baik, hari ini firman Tuhan terambil dari Mazmur 66 ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Mazmur 66 ayat 17 dan ayat 18. Firman Tuhan berkata, "Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian." Ayat 18, "Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar." Iya, saudara, Daud ya menulis Mazmur ini ya, dan dikatakan di sana bahwa ya dia menyatakan betapa dahsyat ya pertolongan Tuhan, kan betapa luar biasa karena Tuhan telah menolong ya bangsa Israel. Dikatakan di sana bahwa ya banyak yang dipersembahkan kepada Tuhan ketika mereka sedang ada di dalam malapetaka, di dalam pergumulan. Ya, mereka berseru kepada Tuhan, mereka mempersembahkan korban-korban, korban bakaran, korban sembelihan, ya, dan juga mereka berseru kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, ya, dan menunggu Tuhan menjawab doa-doa mereka. Dan ternyata saudara, ya di sini dikatakan pemazmur berkata, "Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar." Jadi saudara, ternyata kunci daripada doa yang didengar oleh Tuhan itu adalah ya kita harus pertama berseru kepada Tuhan. Ya, pemazmur berkata, "Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku." Ya, jangan berseru kepada manusia, jangan berseru kepada orang tua, jangan berseru kepada anak, jangan berseru kepada pendeta. Tapi ketika kita berseru, artinya kita berseru kepada Tuhan, hanya kepada Tuhan. Ya, berseru itu artinya memohon, berseru itu artinya berteriak, ya, menyatakan sesuatu. Ya, tidak usah ceritakan masalah kita kepada orang lain. Tidak ada gunanya saudara, karena manusia tidak dapat melakukan apa-apa. Tapi kalau kita mau berseru menceritakan sesuatu itu, berserulah kepada Tuhan. Pemazmur berkata, "Aku berseru dengan mulutku ya, dan kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian." Ya, doa yang dinaikkan dengan hati yang sungguh-sungguh berseru pada Tuhan. Ya, dan juga bukan hanya berseru, tapi menyanyikan pujian. Ketika kita bergumul dalam doa, selain kita berseru, maka kita pun harus menyanyikan pujian bagi Tuhan. Tidak peduli seberapa rumit keadaan kita, enggak peduli seberapa berat persoalan kita, pergumulan kita, ya kita harus datang kepada Tuhan dengan puji-pujian. Ya, naikkan pujian kepada Tuhan, persembahkan pujian kepada Tuhan. Ya, maka ya itu adalah doa yang dikenan Tuhan, dan dikatakan di sana, "Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar." Doa yang seperti apa yang tidak didengar Tuhan? Doa dari orang yang punya niat jahat di dalam hati. Penting bagi setiap kita saudara menyelidiki hati kita. Apakah ada niat-niat jahat di dalam hati kita terhadap orang lain, terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak-anak, terhadap orang tua, terhadap siapapun. Kalau ada yang jahat di hati kita, ada ganjelan di hati kita, maka kita harus bereskan itu. Karena sehebat apapun kita berseru, sehebat apapun kita berdoa, bahkan mungkin dengan puasa, kalau ada niat jahat dalam hati kita, maka doa kita tidak akan didengar. Karena sekali lagi firman Tuhan berkata, bukan tangannya yang kurang panjang untuk menolong, bukan telinganya yang kurang tajam untuk mendengar doa kita, tapi ada dosa yang menghalangi
ya sehingga mujizat itu tidak bisa kita alami dalam hidup kita. Kalau kita berdoa saudara dalam pergumulan, berserulah hanya kepada Tuhan dengan puji-pujian kepada Tuhan dan dengan hati yang murni. Jangan sampai dalam hati kita tuh ada niat jahat, sedikit pun niat jahat ya, sebab Tuhan itu tidak berkenan kepada niat jahat dalam hati kita. Karena itu mari kita mutus koreksi hati kita supaya doa-doa kita tidak terhalang. Kita mau koreksi hidup kita supaya doa-doa kita bisa didengar oleh Tuhan. Saya percaya saudara, ketika kita berseru sambil memuji Tuhan dan menjaga hati kita ini murni, maka doa kita itu akan didengar dan dijawab oleh Tuhan. Mari kita mau satukan hati, kita mau renungkan firman ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa ketika kami berseru kepada Tuhan, maka Engkau mendengar dan menjawab doa-doa kami Tuhan. Biarlah kami membawa doa kami dari hati kami yang tulus kepada Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami bawa kepadamu. Yesus, Yesus, Yesus. Kepadamu Tuhan kami berseru. Kami panggil namamu Tuhan Yesus dalam setiap pergumulan kami. Bahkan dalam segala tekanan hidup kami mau terus memuji namamu yang besar. Selidiki setiap hati kami Tuhan. Sekiranya ada niat jahat dalam hati kami, maka Tuhan tidak akan mendengar doa-doa kami. Biarlah hati kami menjadi hati yang tulus, hati yang kudus. Tidak ada Tuhan niat jahat Engkau dapati di dalamnya. Sucikan dan kuduskan hati di hidup kami Tuhan. Kalau Engkau dapati sesuatu yang tidak berkenan, ampuni kami Tuhan, dan kami mau buang setiap niat jahat di hati kami, agar doa-doa kami didengar dan dijawab oleh Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa yang bangun pagi hari ini mencari wajah-Mu. Biarlah Tuhan Engkau terus menyinari kami dengan kebenaran-Mu, agar hidup kami boleh terus dituntun dalam jalan Tuhan. Berkati setiap mereka yang bekerja, yang kuliah, yang sekolah, yang ada di rumah. Tuhan jagai dan sertai, jauhkan dari segala mara bahaya, dari segala hal-hal yang tidak kami inginkan Tuhan. Biarlah Bapa Engkau sendiri yang akan menjagai, melindungi setiap anak-anak-Mu. Kami berdoa Tuhan, apapun yang kami kerjakan hari ini mendatangkan perkenanan Tuhan. Bahkan Tuhan buat itu berhasil dalam nama Yesus. Berkati setiap mereka yang terbaring sakit, kesembuhan dari Tuhan terjadi. Setiap kami yang dengan pergumulan yang berat, beban yang berat, Tuhan juga yang memberi kelepasan. Berkati setiap mereka yang berulang tahun hari ini Tuhan, umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri, bahkan apapun yang menjadi kerinduan hati anak-anak-Mu yang berulang tahun, Tuhan menjadi jawaban. Terima kasih buat setiap anugerah yang terbaik yang Tuhan berikan buat kami. Pulihkan setiap mereka yang dalam pergumulan yang berat. Biarlah anugerah Tuhan turun, berkati bangsa kami Indonesia dengan damai sejahtera dan kebenaran yang dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami saudara, Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara, karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan dari Allah Roh Kudus turun atas setiap kita hari ini, mulai dari sekarang bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, mari katakan bersama, amin, amin, amin.
Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan selamat pagi.